Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Prasetyo Kurniawan Channel. Moto saya adalah hidup untuk belajar, belajar untuk hidup. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar pengumpulan data. Di sekolahku, seluruh siswa dicek kesehatannya atau screening. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah dan dokter kecil. Data tinggi badan dan berat badan dimasukkan di kartu menuju sehat KMS. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gizi baik, ideal, dan gizi buruk. Apakah kamu sudah mengetahui berat badanmu dan tinggi badanmu? Apakah kamu mengetahui ukuran nomor sepatumu? Apakah kamu mengetahui ukuran lingkar kepala dan lingkar pinggangmu? Sekarang, kamu akan mempelajari data yang berkaitan dengan dirimu. Data diri, nama Siti, tinggi 130 cm, berat 40 kg, golongan darah O, ukuran sepatu 35. Data diri, nama Udin, tinggi 150 cm, berat 50 kg, golongan darah A, ukuran sepatu 36. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Mengenal data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu penggolongan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun sesuatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara, sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. 1. Siti, tinggi badan 130 cm, berat badan 40 kg. 2. Dayu, tinggi badan 138 cm, berat badan 42 kg. 3. Beni, 147 cm, berat badan 48 kg. Edo, tinggi badan 150 cm, berat badan 50 kg. Lani, tinggi badan 140 cm, tinggi badan 45 kg. Data di atas diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer. Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Data golongan darah semua siswa didapat dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah (UKS). Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. 1. Siti, golongan darah O. 2. Dayu, golongan darah B.
3 Beni golongan darah O, 4 Edo golongan darah A, 5 Lani golongan darah AB. Data golongan darah di atas diperoleh Beni tidak secara langsung, ia mendapat dari UKS. Data seperti di atas disebut data sekunder. Pengumpulan data. 1. Tes. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Berikut adalah contoh data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01. 80, 90, 85, 75, 70, 65, 85, 80, 70, 80, 70, 75, 75, 85, 80, 90, 75, 85, 80, 75, 85, 80, 70, 85, 80, 90, 95, 75, 80, 85, 95. Bertanya langsung. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanyakan kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaan. Apakah buah yang kamu sukai? 2. Apakah buah yang tidak kamu sukai? Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti. 1. Edo, buah yang disukai apel, buah yang tidak disukai pisang. 2. Beni, buah yang disukai mangga, buah yang tidak disukai pepaya. 3. Dayu, buah yang disukai jeruk, buah yang tidak disukai nanas. 4. Lani, buah yang disukai anggur, buah yang tidak disukai stroberi. Isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan. Contoh lembar isian singkat. Nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Contoh soal. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. 65, 70, 85, 90, 75, 70, 75, 80, 85, 90, 75, 80, 60, 85, 90, 85, 80, 75, 75, 85, 80, 80, 90, 85, 80, 85, 70, 80,
85 85. Pertanyaan: tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Nilai terendah 60 dan nilai tertinggi 90. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? 2 siswa. Berapa siswa yang nilainya di atas 80? 13 siswa. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? 5 siswa. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.